Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Nur Syawal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas semester 4 malam. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang pengertian nusus dan suskok di dalam pernikahan. Semoga pemaparan dari materi saya ini membawa manfaat dan wawasan serta ilmu di dalam menempuh pernikahan yang baik dan terlaksana secara Islam. Islam adalah ilmu dan agama yang yumul, universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satupun masalah di dunia dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak sentuh dengan nilai Islam, walaupun masalah tersebut tampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekeliling alam. Di dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memerlukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntutnya, bagaimanapun pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana, namun tetap penuh dengan pesona. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, terlebih dahulu sebagai ilmu dan menambah wawasan kita semua, terdapat 5 hukum pernikahan di dalam Islam. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, serta khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasari pada pemikiran hukum bahwa setiap orang wajib menjaga dirinya untuk tidak berbuat yang terlarang. Kedua, sunnah. Sunnah orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi, kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zolim, ataupun membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Keempat, hukum pernikahan makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi orang tersebut tidak mampu penghasilan, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batilnya. Sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi tersebut, maka hukum pernikahan dalam Islam dipandang makruh, yakni tidak dianjurkan ataupun tidak disukai. Yang terakhir adalah haram. Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga. Apabila melakukan pernikahan berpotensi akan melantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu adalah haram. Selanjutnya adalah pengertian nusyuz. Secara etimologi, lafaz nusyuz adalah akar masdar dari lafaz nasyaza yasyuzu dalam arti terangkat. Lafaz nasyuz diambil dari lafaz nasyazi yang berarti sesuatu yang terangkat dari bumi. Dari Abu Ubaidah berkata, nusyuz atau nasyazi adalah sesuatu yang tebal dan keras. Kata nusyuz di dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata nusyuzan, artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami, tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nusyuz secara bahasa berasal dari nasyazat nusyuzan alma'artun ala zoiziza, artinya wanita mendurhakai suaminya. Secara bahasa, nusyuz berarti penentang ataupun lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak. Akan tetapi, nusyuz dapat juga terjadi pada suami apabila seseorang suami tidak menjalankan kewajiban dan hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lainnya sebagainya. Jadi nusyuz itu dipakai laki-laki dan wanita. Jadi yaitu kalau seorang lelaki berlaku kasar ataupun marah kepada istrinya,
sehingga tidak mau tidur bersama, maka dinamakan laki-laki itu seperti nuzuz. Nuzuz murka kepada istri kalaupun wanita tidak taat kepada suaminya, keluar dari rumah dengan keadaan tidak seizin lakinya, tidak mau dipindah oleh lakinya dan sebagainya. Dinamakan wanita itu nuzuz atau durhaka kepada suaminya. Jadi, nuzuz secara terminologi adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada istrinya atau suaminya, karena istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya, dan nuzuz hukumnya adalah haram. Masuk ke dalam pengertian siskok. Siskok adalah perselisihan, percekcokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kemal Mukhtar, peminat dan pemerhati hukum Islam di Indonesia, mengarang buku Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, mendefinisikan sebagai perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang, hakam atau juru damai. Siskok merupakan perselisihan yang berawal dari terjadinya pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, siskok berbeda dengan nuzuz, yang perselisihannya hanya berawal dari dan salah satu pihak, suami maupun istri. Untuk mengatasi kemauan rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, agama Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam atau juru damai. Pengutusan hakam ini bermaksud untuk meluruskan sebab terjadinya siskok dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap keruwetan rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut. Jadi, nuzuz dan siskok. Nuzuz berarti penentangan ataupun lebih umumnya adalah pelanggaran seorang istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak. Akan tetapi, nuzuz juga dapat terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban dari yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lainnya. Siskok adalah perselisihan, percekcokan, dan permusuhan, perselisihan yang berkepanjangan dan runcing antara suami dan istri. Itulah pengertian dan pemaparan dari materi yang saya bawakan, yaitu pengertian nuzuz dan siskok. Semoga dari pembahasan saya ini mendapatkan dan menambah wawasan bagi kita semua dalam arti pernikahan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Helda Nur Azizah dengan NIM 2260008 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan 4B. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husain SPD MPD. Materi yang saya akan bahas di sini yaitu tentang antisipasi terhadap putusnya ikatan perkawinan. Antisipasi terhadap putusnya ikatan perkawinan. Pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Namun, ada situasi tertentu yang dapat menyebabkan ikatan perkawinan putus. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk menghindari atau mengatasi putusnya ikatan perkawinan. Memahami hak dan kewajiban suami istri. Pertama, ada hak suami, di mana suami ini memiliki hak untuk dihormati dan ditaati oleh istri dalam batas-batas yang dibenarkan agama. Kedua, ada hak istri, di mana istri ini berhak mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik dari suami. Selanjutnya ada kewajiban bersama, di mana suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain. Selanjutnya ada menjaga komunikasi yang baik. Pertama yaitu bertukar pikiran. Pasangan harus sering berbagi pikiran, perasaan, dan harapan agar tidak terjadi salah paham. Kedua, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandangnya. Dan terakhir ada mencari solusi bersama, di mana ini membicarakan masalah dengan tenang dan berusaha menemukan solusi yang terbaik. Selanjutnya, mengelola konflik dengan bijak.
Pertama, hindari emosi yang berlebihan. Ini mengendalikan emosi saat terjadi konflik agar tidak membuat situasi semakin memburuk. Selanjutnya, bersikap lembut dan sabar. Menggunakan bahasa yang lembut dan bersabar dalam menghadapi masalah perkawinan. Dan terakhir yaitu mencari bantuan pihak ketiga. Jika diperlukan, melibatkan pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, memperkuat iman dan ketakwaan. Memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu perbanyak beribadah. Melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir dapat membantu menenangkan hati dan pikiran, serta memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi yang sulit. Kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh, di mana ini mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kekuatan serta petunjuk dalam melewati masa ini. Dan terakhir ada mencari ilmu agama, yaitu untuk memperdalam ilmu agama untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang pernikahan. Terakhir, memperkuat fondasi pernikahan. Pertama yaitu memperkuat iman dan takwa, kedua komunikasi terbuka, ketiga penyelesaian konflik yang sehat, keempat menjaga komitmen, lima menumbuhkan saling percaya dan menghormati, dan terakhir yaitu menghadapi konflik dengan bijak. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Syafa Musyada dari jurusan Ekonomi Pembangunan D semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akibat karena putusnya perkawinan. Selanjutnya saya akan membahas memahami konsekuensi dan hak-hak terkait putusnya pernikahan dalam Islam. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia dan dianjurkan bagi umat Islam. Namun, dalam kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi perselisihan yang berujung pada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak, cerai, atau kematian salah satu pasangan. Penting untuk memahami akibat putusnya perkawinan, khususnya terkait iddah dan hadanah, agar terhindar dari kesalahpahaman dan keterjaminan hak-hak yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya iddah. Pengertian iddah. Iddah di dalam agama Islam adalah sebuah di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya masih hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Selanjutnya tujuan iddah. Memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk atau kembali rujuk dengan istrinya, memastikan bahwa wanita tersebut tidak hamil dari suami sebelumnya, memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan mempersiapkan diri memulai kehidupan baru. Selanjutnya, lamanya iddah berbeda-beda tergantung kondisinya. Iddah bagi wanita yang diceraikan 3 kali quru atau masa suci atau 3 bulan. Iddah bagi wanita yang ditinggalkan mati suami 4 bulan 10 hari. Iddah bagi wanita hamil sampai melahirkan. Iddah bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual tidak ada iddah. Selanjutnya ada hadanah. Pengertian hadanah. Hadanah adalah upaya memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia dewasa. Kewajiban memberikan hadanah berlaku untuk anak-anak yang belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Selanjutnya prioritas hak hadanah. Ibu kandung bagi anak perempuan sampai balik atau menikah, ayah kandung bagi anak laki-laki sampai balik, nenek dari pihak ibu setelah ibu kandung, kakek dari pihak ayah setelah nenek dari pihak ibu, saudara perempuan sekandung setelah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung setelah saudara perempuan sekandung. Selanjutnya ada penentuan hak hadanah. Penentuan hak dana mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada agama dan moralitas pengasuh, yang kedua kemampuan finansial pengasuh, yang ketiga kedekatan emosional anak dengan pengasuh, yang keempat kesediaan pengasuh untuk mengasuh anak, yang terakhir kepentingan terbaik anak. Selanjutnya kewajiban ayah dalam hadanah. Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Nafkah meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya nafkah tergantung pada kemampuan ayah dan kebutuhan anak.
Selanjutnya penutup. Putusnya perkawinan merupakan hal yang tidak diinginkan namun harus dihadapi dengan bijak dan sesuai syariat Islam. Idah dan hadanah merupakan hak dan kewajiban yang perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dengan memahami idah dan hadanah diharapkan dapat membantu proses pemulihan pasca perkawinan dan terjaminnya hak-hak anak. Cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Elsa Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh 4 hal, yakni yang pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia. Dan kedua, putusnya perkawinan karena hendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak. Dan ketiga, putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami, atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara. Cara ini bisa disebut dengan khulu. Dan keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasak. Bentuk-bentuk putusnya ikatan perkawinan. Yang pertama ada talak, kedua khulu, ketiga fasak, ketiga li'an, keempat i'la, keenam zihar. Nah, yang pertama ada talak. Hukum talak. Yang pertama menjadi haram jika tanpa alasan jelas, membawa keburukan dan tidak bermanfaat sama sekali. Kedua, menjadi wajib jika salah satu pihak mendapat keburukan dan akan semakin parah jika pernikahan dilanjutkan. Ketiga, mubah dengan tujuan menghilangkan sifat buruk pasangan suami istri. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas dari suami, seperti engkau aku ceraikan, atau dengan sindiran, dan suami niat menceraikan seperti pergilah kepada keluargamu, atau pulanglah ke orang tuamu. Talak memiliki 3 rukun. Yang pertama, suami yang mukhalaf dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedua, istri yang dicerai adalah istri yang sah. Ketiga, ada ucapan yang menunjukkan tentang talak, baik itu langsung maupun sindiran. Macam-macam talak. Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i, yaitu talak 1 atau talak 2 tanpa iwat, atau penebus talak yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, di mana kondisi suami masih dapat merujuk kembali atau tanpa akad kepada istrinya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 118, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Adapun yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, talak 1 atau talak 2 tanpa iwat dan telah kumpul. Kedua, talak karena i'la yang dilakukan hakim. Ketiga, talak hakamain, artinya talak yang diputuskan oleh juru damai atau hakim dari pihak suami maupun dari pihak istri. Yang kedua ada talak bain, ialah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya. Talak bain sugro atau bain kecil, ialah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa ayat 1,
Talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat 2, talak bain sugro sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah: yang pertama, talak yang terjadi qabla al-dukul, dan kedua, talak dengan tebusan atau khulu. Ketiga, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Talak bain kubro. Talak bain kubro atau besar ialah talak 3 dilakukan sekaligus atau berturut-turut. Suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya, kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnya. Seorang suami yang mentalak bain kubro, istrinya boleh mengawini istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, istri telah kawin dengan laki-laki lain. Kedua, istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. Ketiga, istri telah cerai oleh suami yang baru. Keempat, telah habis masa iddahnya. Talak ditinjau dari segi waktu. Menjatuhkan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama ada istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. Kedua, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Kedua, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Yang ketiga, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni. Yang keempat, mentalak istri harus secara bertahap. Dimulai dengan talak 1, 2, dan 3 dan diselingi rujuk. Yang kedua ada talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk kategori talak bid'i yaitu sebagai berikut. Yang pertama, talak yang dijatuhkan pada istri di saat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui. Kedua, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat haid atau nifas. Dari segi pengungkapan, talak dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama talak syari, kedua talak kinayah, ketiga talak ucapan, keempat talak tulisan, kelima talak isyarat, keenam talak munjas. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu telah dicerai," maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak." Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk bekerja. Tentang pengucapan talak 3. Hukum talak 3 sekaligus menurut para ulama fuqaha, yakni Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang lelaki berkata pada istrinya, "Engkau tertalak 3. Yang pertama Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat jatuh 3. Dan kedua Taus dan sebagian ahli dakhir berpendapat tidak jatuh kecuali 1. Pendapat ini juga pendapat Al-Hujjaj bin Artah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu. Ketiga, pendapat yang masyhur dari Al-Hujjaj bin Artah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain. Khulu ialah istri menebus diri dari suami
yang tidak disukainya dengan sejumlah uang diserahkan pada suaminya hingga ia terlepas dari ikatan pernikahan itu. Yang pertama, suami disunahkan tidak mengambil tebusan lebih besar dari mahar. Kedua, jika khulu terjadi dengan kalimat khulu, maka iddah 1 kali haid. Jika dengan kalimat talak, maka iddahnya 3 kali haid. Suami yang telah dikhulu tidak boleh kembali. Keempat, ayah boleh melakukan khulu anak gadis jika ia belum dewasa. Fasak. Secara bahasa, fasak atau fasako yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan, berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis, pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama dan berdasarkan tuntutan istri maupun suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama karena pernikahan yang telah terlanjur dan menyalahi aturan hukum sebuah pernikahan. Pada dasarnya, hukum fasak itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu. Dasar hukumnya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih atau balak di lambungnya. Lalu ia berpaling pergi dari pelaminan itu seraya berkata, "Ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau." Dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu. Hadis riwayat Ahmad. Sebab-sebab putusnya perkawinan antara lain adalah li'an. Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan perkataan, "Aku melihatmu berzina," atau "Aku tidak mengakui bahwa anak dalam rahimmu adalah milikku." Legalitas li'an yang pertama ada pada Quran Surah An-Nur ayat 6-9 dan kedua ada pada hadis Rasulullah yang berbunyi, jika suami istri yang telah saling melaknat itu telah berpisah, maka keduanya tidak boleh lagi bersatu untuk selama-lamanya. Sebab-sebab lain ada ilah. Ilah adalah suami bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Zihar. Zihar adalah suami berkata pada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Nafkah pasca putusnya perkawinan atau talak. Yang pertama ada nafkah mutah, adalah yang wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur serta menyenangkan hati istri dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut. Besar kecilnya mut'ah tergantung kesanggupan suami. Dalam isi pasal 158 KHI dijelaskan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat yang pertama, belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukul. Kedua, perceraian itu atas kehendak suami. Yang kedua, nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Lama masa iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari. Yang ketiga, nafkah madiyah atau nafkah terutang, yakni nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Sekian dan terima kasih buat teman-teman semua penjelasan dari saya tentang materi sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira. Di sini saya akan membawakan materi tentang rujuk dalam pernikahan atau membuka pintu kedua. Rujuk adalah kesempatan kedua bagi suami istri untuk memulihkan dan memperkuat rumah tangga mereka. Hukum rujuk yang dianjurkan adalah yang pertama diperbolehkan, yaitu rujuk diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk memperbaiki hubungan. Syarat-syaratnya, talak harus raj'i, dilakukan sebelum iddah dengan sukarela dan dengan ijab kabul. Cara melakukan rujuk, yang pertama adalah ucapan suami. Suami mengucapkan ikrar rujuk seperti "aku rujuk engkau".
Terus yang kedua ada ucapan istri yang menyatakan qabul rujuk, seperti aku terima rujukmu. Dengan ini rujuk secara resmi telah terjadi. Hikmah dan manfaat rujuk. Yang pertama, memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Juga memberikan kesempatan kedua untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Yang kedua, menjaga keluarga. Ini dimaksud dengan menjaga keutuhan keluarga dan memelihara keturunan. Yang ketiga, menghindari dosa. Ini mencegah dari perbuatan zina dan hal-hal yang diharamkan. Jangan menyalahgunakan rujuk, karena yang pertama, niat itu tidak baik. Rujuk tidak boleh dilakukan untuk menzolimi atau mempermainkan istri. Yang kedua, rujuk tidak sah. Jika rujuk dilakukan dengan niat buruk, maka tidak sah. Selanjutnya, memulai hidup baru setelah rujuk. Contohnya seperti introspeksi diri. Suami istri harus mengintrospeksi dan memperbaiki diri. Yang kedua, membangun harmoni, berusaha membangun rumah tangga yang lebih harmonis. Ketiga, komitmen bersama. Komitmen untuk menjaga dan memelihara keutuhan keluarga. Ada juga hukum rujuk yang tidak sah. Yang pertama ada talak bain, yaitu talak 3. Itu rujuk yang tidak bisa dirujuk kembali. Yang kedua ada masa iddah. Rujuk harus dilakukan sebelum habisnya masa iddah istri. Yang ketiga tidak sukarela. Rujuk harus dilakukan dengan sukarela oleh suami istri. Jika tidak sukarela maka tidak sah. Terus ada rujuk sebagai jalan pemulihan. Ini seperti kesempatan kedua. Rujuk memberikan kesempatan untuk memulihkan dan memperkuat rumah tangga. Membangun kembali suami istri harus bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Yang ketiga, menjaga keturunan. Rujuk penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan memelihara keturunan. Jadi manfaatkanlah kesempatan rujuk dengan cara cinta, keluarga, dan perkataan maaf. Cinta, rujuk didasari cinta dan komitmen untuk membangun keluarga yang lebih harmonis lagi. Keluarga, rujuk menjaga keutuhan keluarga dan memelihara keturunan. Maaf, rujuk adalah kesempatan untuk saling memaafkan dan memulai baru. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.